Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Setia Padang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya saya Bunga Fitri Arsya kembali hadir menemani malam Anda dalam program kesayangan kita. Pastinya Mimbar Mahasiswa, mengupas realitas. Nah pemirsa, Mimbar Mahasiswa kita pada edisi malam ini adalah Kamis 11 Juli 2019 dengan mosi Siapkah Sumatera Barat hadapi revolusi Industri 4.0. Nah kita tahu revolusi Industri 4.0 adalah nama tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber ataupun dunia maya ataupun semuanya bisa kita kaitkan dengan jaringan dan internet. Dan singkatnya, revolusi industri 4.0 adalah menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang di kehidupan manusia. Nah, apakah untuk Sumatera Barat sendiri sudah siap untuk menghadapi revolusi industri 4.0 ini sendiri pemirsa? Sesaat lagi kita akan memperdebatkan tema kita pada malam hari ini dengan teman-teman kita yang sudah tergabung dalam tim pro dan tim kontra. Nah, pada malam hari ini pemirsa kita kedatangan tim pro dari Akademi Manajemen Informatika dan Komputer atau AMIK Bukit Tinggi. Halo, selamat malam teman-teman. Ya, sepertinya ramai sekali ya, sudah semangat teman-teman? Semangat. Sudah. Oke, silahkan memperkenalkan diri teman-teman. AMIK Bukit Tinggi bermutu, maju berjaya. Luar biasa. Oke. Itu yel-yelnya tadi ya. Ada lagi yel-yelnya teman-teman? Sudah? Oke, silakan memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Biantoro Mahendra. Di samping kanan saya Trisria Fikrani, dan di kiri saya Belvil Rizeski. kami dari tim pro. Oke, sebelumnya teman-teman sudah pernah berdebat bersama? Pernah? Pernah ya? Sudah dapat chemistry berarti ya? Insyaallah. Udah ya? Oke, sudah siap ya? Sepertinya saya mau dengar lagi yel-yelnya sekali lagi bisa? Oke, silahkan. AMIK Bukit Tinggi bermutu, maju luar biasa. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Nah, untuk tim kontra pemirsa kita kedatangan teman-teman dari mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STEMIK Indonesia Padang. Halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sepertinya pada malam hari ini studio kita emang ramai sekali ya. Iya, luar biasa. Sehat teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, silahkan memperkenalkan diri. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari STEMIK Indonesia Padang yang terhormat Dewan Panelis yang hadir malam hari ini. Perkenalkan, saya Cherry Aprilina, biasa dipanggil Cherry, dan di sebelah saya Nama saya Kelvin Mulyawan, biasa dipanggil Kelvin, dan di sebelah saya ada Saya Wafin Amri. itulah nama kelompok kami dari STEMIK Indonesia Padang. STEMIK Indonesia Padang, luar biasa. Oke, sepertinya memang keduanya sangat semangat sekali ya. Dan teman-teman ini satu angkatan semuanya? Tidak, Tidak? Sudah pernah berdebat bersama sebelumnya? pernah. Pernah ya? Sudah dapat chemistry berarti ya? Insya Allah. Sudah siap untuk melawan tim pro? Siap. Sudah, oke baik. Baik, kita sapa dulu untuk Bapak panelis kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Bapak Rinaldi selaku dosen ilmu komunikasi FISIP Universitas Andalas. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Bapak? Alhamdulillah sehat. Sudah siap Bapak? Siap. Sepertinya Bapak harus bisa lebih semangat dari teman-teman ya Pak ya? Oke, siap. Oke, kita langsung mulai saja ya Pak ya. Nah teman-teman, saya akan memberikan waktu teman-teman 3 menit untuk masing-masing tim pro dan tim kontra untuk mengemukakan pendapat teman-teman tentang mosi kita pada malam hari ini. Kita langsung saja mulai dari tim pro. Waktu teman-teman 3 menit, kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang revolusi industri 4.0. Sebelum kita membahas revolusi ini, kita harus mengkaji dulu ke belakang revolusi apa saja yang pernah terjadi di dunia kita. Yang pertama yaitu revolusi industri pertama pada tahun 1764. Di sini ditemukannya mesin uap oleh Inggris dan digunakan secara masif oleh Inggris dan benua Eropa. Dan di revolusi ini juga Inggris menjadi dan benua Eropa menjadi titik awal untuk industri dunia. Dan di revolusi industri pertama ini, proses produksi jauh lebih efisien dan jauh lebih efektif dari revolusi-revolusi sebelumnya. Dan yang kedua yaitu pada tahun 1870 periode revolusi industri 2.0. Di revolusi ini ditemukannya cahaya listrik dan membuat proses produksi jauh lebih efektif dan lebih efisien lagi dari revolusi yang pertama. Dan di revolusi kedua ini juga Adam Smith mengemukakan teorinya yaitu spesialisasi produksi. Di revolusi kedua ini juga
memicu untuk menemukannya adanya kemudahan untuk dalam komunikasi, transportasi, dan hal-hal lainnya. Selanjutnya di revolusi industri ketiga yaitu pada tahun 1969, yaitu penggunaan komputer. Yang pertama kali digunakan sumber komputer oleh Amerika, ditandai dengan adanya perguruan tinggi yang menggunakan teknologi yang jauh lebih baik dari sebelum teknologi sebelumnya. Selanjutnya yaitu revolusi industri 4.0 ini pada tahun 2016. Di sini, revolusi ini sendiri merupakan pengembangan dari revolusi industri 3.0. Revolusi ini ditandai dengan adanya kemajuan di digital teknologi, artificial intelligence, Internet of Things, big data, dan robotisasi. Dan istilah revolusi industri itu sendiri dikemukakan dan diperkenalkan pertama kali oleh Profesor Klaus Schwab, seorang ahli ekonom dari asal Jerman. Sudah cukup? Ada yang ingin menambahkan teman-teman? Di Indonesia sendiri, Silakan dengan singkat. Di Indonesia sendiri, revolusi industri 4.0 sudah masuk. Maka dari itu pemerintah sudah menyiapkan 4 langkah untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Yang pertama, mendorong kemampuan tenaga kerja dalam mengintegrasi komputer digital. Yang kedua, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, industri nasional memanfaatkan teknologi digital. Dan yang keempat, mengembangkan platform perdagangan online. Keunggulan revolusi industri 4.0 salah satunya itu tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Dan juga dapat mengubah kehidupan manusia seperti kehidupan di bidang ekonomi, bidang industri, dan bidang pangan. Cukup? Ya, sepertinya waktu teman-teman sudah habis ya. Kita langsung beralih ke tim kontra. Baik, waktu teman-teman 3 menit, kita mulai dari sekarang. Oke, saya akan menanggapi beberapa hal yang telah disebutkan oleh tim pro tadi. Sebelumnya, terima kasih untuk pembawa acara telah mempersilahkan kami. Jadi tadi ada beberapa aspek yang disebutkan oleh dari tim pro yang mungkin dikatakan itu bisa mendukung 4.0. Tapi di sini kita fokusnya kepada sumber, di mana sumber sendiri untuk 4.0 itu kesiapan seperti apa yang telah diciptakan oleh sumber tersebut untuk hal 4.0 tersebut. Dari segi mana kita bisa melihat bahwa sumber itu memang benar-benar telah siap akan revolusi 4.0. Tadi dikatakan bahwa di Indonesia telah mendorong dan memanfaatkan teknologi digital dengan sebagaimana mestinya. Kita lihat pada zaman sekarang tidak semua orang itu melek tentang teknologi. Di mana kita ketahui di Sumbar tidak adanya manusia yang paham dengan teknologi, namun itu tidak pemerataan sama sekali. Contohnya kita lihat di daerah-daerah terpencil sendiri, semua orang itu lebih menggunakan revolusi seperti 2.0, yaitu menggunakan alat-alat manual. Itu apakah itu dikatakan sumber siap untuk 4.0 tersebut? Dari segi apa kita bisa mengatakan bahwa sumber itu siap? Dan satu lagi dikatakan dari segi ekonomi. Kita lihat salah satu kasus yang ada di Sumbar. Untuk baru-baru ini kita adanya yaitu Gojek, di mana Gojek sendiri di Kota Padang itu langsung dibantah oleh pribuminya dengan mengadakan demo dan adanya aksi-aksi di luar keinginan pemerintah yang sesuai dengan 4.0 tersebut. Jadi dari segi kesiapan mana kita bisa mengatakan Sumbar tersebut siap untuk hal tersebut? Oke, cukup. Teman-teman ada yang ingin menambahkan? Masih ada 1 menit kurang lebih. Silakan. Menambahkan pendapat dari pembicara pertama tadi, saya ingin memperkuat argumen dari pembicara pertama. Sekali lagi saya menekankan bahwa SDM di Sumbar tidak memadai untuk mendukung revolusi 4.0. Kenapa? Karena pada dasarnya prinsip dasar dari revolusi industri 4.0 itu dibutuhkan pertama soft skill. Kemudian yang kedua pengetahuan tentang teknologi. Tetapi seperti yang dibilang oleh rekan saya tadi, bahkan di pedalaman dan jangankan di pedalaman, di beberapa daerah itu masih ada yang kurang teknologi dengan menggunakan cangkul, bukan menggunakan bajak listrik. Sekian, terima kasih. Cukup? Ya, kita sudah selesai ya, 3 menit. Kita langsung saja untuk tim pro untuk menanggapi pernyataan dari tim kontra. Silakan tim pro. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menanggapi dari tim kontra. Nah,
bagian mana saja di Sumbar ini yang sudah terjamah di bagian revolusi 4.0 kan? Sebenarnya gelombang industri 4.0 itu sudah kita rasakan sebelum-sebelumnya. Nah, di bagian pemerintah saja sekarang ini sudah menggunakan sistem. Nah, contoh saja di bidang absensi, saat ini sudah menggunakan sistem teknologi artificial intelligence. Jadi kan itu dari sebelum-sebelumnya yang konvensional, saat ini sudah menggunakan sistem. Yang kedua, masalah kasus Gojek tadi. Jadi tim kontra mengatakan bahwa Gojek itu banyak yang demo, gitu kan? Nah, sebenarnya alasan kenapa orang-orang demo itu dari pihak si angkot sendiri. Nah, sistem monopoli yang ada di sistem angkot tersebut, dia tidak mau terganggu dengan sistem yang ada baru. Padahal dengan sistem yang baru itu, nah, sistem perekonomian di masyarakat lebih baik itu. Nah, sudah itu banyaknya orang-orang yang mendapat pekerjaan dari Gojek. Itu. Cukup? Teman-teman ada yang ingin menambahkan? Terus kalau Silakan. ingin menambahkan masalah Gojek. Masalah Gojek itu pada umumnya seperti yang rekan saya bilang, banyak dari misalnya gini, kita mahasiswa Amik Bukit Tinggi sendiri pun kan ada kelas malamnya. Yang tidak bekerja, yang tidak bekerja tidak di kantoran, dia bisa daftar di Gojek tersebut gitu. Dia jadi Gojek secara tidak langsung membantu proses SDM bagi di Sumbar ini gitu. Cukup? Kita langsung beralih ke tim kontra untuk menanggapi pernyataan dari tim pro. Silakan tim kontra. Baiklah, saya ingin menanggapi dari apa yang disampaikan oleh tim pro. Untuk permasalahan Gojek, di situ kita bisa melihat bahwa rata-rata sebagian besar mental dari manusia di Sumatera Barat ini menolak akan adanya perkembangan teknologi. Kenapa saya berbicara begitu? Karena apabila kita melihat negara atau kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung ataupun yang lain, dengan adanya perkembangan teknologi seperti misalkan Gojek, mereka tidak menolak, mereka justru menerima dengan besar, dengan bahagia, karena hal tersebut mampu mempermudah pekerjaan mereka dengan mengantarkan mereka. Seperti yang kita tahu, untuk transportasi di Jawa itu sangat sulit. Bukan seperti di Sumatera Barat yang baru datang justru di demo. Itu bisa dikatakan mental yang tidak mau berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi saya menekankan dibutuhkan kemampuan teknologi untuk bisa mempersiapkan Sumbar sebagai provinsi yang ready revolusi industri 4.0. Kenapa begitu? Jika kita melihat generasi muda sekarang ini yang rata-rata lahir tahun 2000 atau 2001, mereka hanya sebagai user, contohnya Android. Mereka tidak bisa membuat ataupun memahami bagaimana cara membuat Android, membuat web, tetapi mereka hanya sebagai user. Oke, kalau misalkan nanti ada yang akan berbicara begini, ya itu kan mereka kan belum belajar. Tetapi mereka sebagai user, mereka harusnya mampu berpikir critical thinking, mampu membuat desain untuk bagaimana merancang agar Sumatera Barat ini ready untuk 4.0. Itu saja. Cukup? Ada yang menambahkan teman-teman? Satu lagi tadi dikatakan bahwa Gojek itu menurunkan harga pengangguran, betul seperti itu ya. Di mana kita ketahui di 4.0 ini lebih fokusnya ke teknologi seperti robotika. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang melek teknologi? Otomatis itu akan menambah angka pengangguran apabila 4.0 ini diterapkan, di mana robotika itu lebih dikemukakan dan Internet of Things itu lebih dimajukan. Bagaimana halnya dengan orang-orang yang kurang melek teknologi? Sebagaimana yang kita ketahui sekarang, pemerataan dari Internet of Things tersebut tidak merata di Indonesia dan di Sumatera Barat tersendiri. Cukup? Ya, langsung saja tim pro. Silahkan tim pro. Saya ingin menanggapi dari tim kontra. Tadi katanya ada mental dari Sumatera Barat yang tidak ingin maju ya. Bukan masalah mental yang tidak ingin maju, namun seperti rekan saya bilang tadi, yang demo itu kan orang-orang angkot ya, supir-supir angkot. Mereka itu bukan tidak ingin maju, tapi mereka itu takut rezeki mereka itu terhimpit gitu. Mereka bukannya tidak ingin maju. Lihatlah sekarang, mereka lambat laun menerima Gojek itu di Sumbar. Itu salah satu tanda bahwa mereka itu bukan tidak ingin maju, tapi mereka itu hanya tidak ingin rezeki mereka direbut oleh Gojek. Dan yang selanjutnya, jadi kakak itu bilang apa? SDM. Ya. SDM ya, untuk SDM.
robotika itu sebenarnya gini, sedang dibentuk ya, sedang diproses. Seperti di Sumatera Barat, AMI Bukit Tinggi sendiri pun telah membuat aplikasi gitu. Itu salah satu bukti bahwa digital teknologinya telah maju. Jadi Sumatera Barat itu siap. Dan di Bukit Tinggi sendiri, pemerintahnya telah menerapkan di dunia pendidikan seperti pendaftaran online untuk siswa-siswa SMA. Itu salah satu bukti bahwa Sumatera Barat itu telah siap untuk menghadapi industri 4.0. Cukup, teman-teman? Ya, silakan. Tim kontra. Oke, saya akan menanggapi. Tadi dikatakan bahwa untuk 4.0 Sumbar sudah siap, katanya. Sumbar sudah siap. Salah satu contohnya itu adalah SMA yang menerima siswa dengan menggunakan online. Apakah itu sudah 4.0? Apakah itu tidak 3.0? Apakah itu yang dikatakan siap? Dan katanya robotik masih dipersiapkan sekarang. Dalam rentang waktu berapa? Maka Sumbar ini akan siap. Jadi siap seperti apa yang bisa dikatakan dengan Sumbar? Siap dengan 4.0 yang Anda jelaskan tadi. Sedangkan kita lihat dari 4.0 itu sendiri, cakupannya bukan 3.0 lagi. Yang saudara katakan tadi itu adalah 3.0, di mana kita menggunakan teknologi itu berbasis komputer. Cukup? Ya, silakan langsung tim pro. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi tim pro mengatakan teknologi 4.0 pada pendaftaran sekolah-sekolah kan. Nah, dulu sebelum-sebelumnya saat kita mendaftar sekolah, kadang-kadang siswa itu bisa mendaftar 1 atau 2 sekolah sekaligus kan. Nah, itu karena kan menggunakan sistem yang lama, sistem 3.0. Nah, saat ini orang-orang atau murid dari SMP yang ingin meneruskan pendidikan ke SMA menggunakan teknologi. Apa gunanya? Nah, gunanya pertama itu dulunya kan murid itu mendaftar secara manual. Dia bisa mendaftar 2 atau 3 sekolah. Nah, dengan menggunakan teknologi 4.0 ini, siswa itu hanya bisa mendaftar 1 saja. Jadi untuk di sekolah lain kan ada slotnya kosong itu. Ya, sudah itu yang kedua. Tadi itu ingin membahas mengenai Gojek tadi kan. Dia mengatakan Gojek itu tidak bagus untuk daerah Sumbar. Nah, itu merupakan pernyataan yang bodoh bagi saya. Karena itu merupakan pernyataan yang membuat dan menghambat ekonomi di Sumbar berkembang itu. Cukup, teman-teman? Ada yang ingin menambahkan? Cukup? Kita langsung ke tim kontra. Silakan tim kontra. Baik, saya di sini ingin sedikit berbicara tentang masalah pendaftaran sekolah. Pada revolusi industri 3.0 itu menggunakan sistem terkomputerisasi. Nah, di mana kita tahu sistem 4.0 menggunakan sistem cyber digital. Sistem cyber digital itu menggunakan jaringan dan teknologi-teknologi yang telah terkonek pada Internet of Things. Seperti yang tadi disebutkan, revolusi industri 4.0 itu dimulai sejak tahun 2016. Dan untuk pendaftaran web sekolah sendiri yang melalui online itu sudah dimulai semenjak tahun 2012 ataupun 2013. Kemudian untuk permasalahan PHK ataupun pengangguran, untuk robotika sendiri itu sedang dikembangkan dengan tujuan menciptakan hasil kerja yang lebih produktif, lebih teliti dan lebih fleksibel ketimbang pekerjaan manusia. Di mana seperti yang kita ketahui, terkadang pekerjaan manusia itu tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, manusia tersebut ataupun karyawan kerja tadi tidak hanya dibutuhkan hard skill, misalkan akuntansi, manajemen, ataupun perakitan mesin-mesin mobil. Dibutuhkan soft skill seperti komunikasi, berpikir kreatif, berpikir kritis, untuk mampu menyaingi ataupun tetap bekerja di satu perusahaan tanpa harus tersingkir oleh revolusi 4.0. Seperti yang saya tekankan tadi, SDM di Sumbar ini belum mencukupi. Kenapa? Kita sendiri sebagai mahasiswa terkadang tidak berpikir kritis gitu. Kita hanya berpikir apatis, tidak berpikir tidak logis, dan SDM seperti ini yang akan dipersiapkan untuk Sumbar revolusi industri 4.0. Jika kita mempersiapkan SDM seperti ini, maka saya yakin jika robotika masuk ke Sumatera Barat, kemudian menjaring pekerjaan-pekerjaan di Sumatera Barat, terkhususnya pekerjaan besar, itu akan menyebabkan PHK besar-besaran di Sumatera Barat, karena
tidak adanya soft skill yang terdapat pada generasi muda saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Cukup, teman-teman ada yang menambahkan? Silahkan. Saya ingin menambahkan sedikit. Jadi di mana 4.0 ini menetapkan satu teknologi yang bisa digunakan multifungsi ya. Bisa dikatakan satu teknologi itu hanya perlu digerakkan oleh satu orang saja. Kita bayangkan dalam satu teknologi mungkin mencapai harganya yang cukup tinggi, bisa diibaratkan menggaji 10 orang karyawan. Jika satu teknologi tersebut hanya digunakan oleh satu orang karyawan saja atau user saja, bagaimana nasib dengan 9 orang lainnya yang tidak memiliki kesempatan untuk bekerja lagi? Jika semuanya sudah zaman teknologi, bagaimana nasib-nasib generasi selanjutnya ya, tentang 4.0 ini? Sedangkan di sana lebih ditekankan untuk teknologinya saja. Bagaimana dengan SDM-nya? Untuk apa teknologi dimajukan sedangkan SDM sendiri belum siap untuk menggunakan hal tersebut? Cukup? Cukup. Ya, silahkan tim pro. Saya ingin menanggapi dari tim kontra. Tadi saudari berkata hanya fokus ke teknologinya saja dan bagaimana dengan SDM-nya. Teknologi yang diciptakan itu berasal dari SDM-nya. Dan kembali ke soft skill yang saudara katakan, generasi muda sekarang seperti kita yang STEMIK Indonesia Padang, AMIK Bukit Tinggi, itulah generasi muda yang akan maju ke depan untuk meneruskan revolusi yang ada. Saya interupsi. Ya, silakan interupsi diterima. Silakan. Untuk teknologi kita tidak bisa menekankan pada robot tersebut berpikir kreatif, karena mereka itu hanya mengikuti algoritma ataupun susunan perintah-perintah yang telah ditanamkan kepada mereka. Dari mana kita bisa melihat robot berpikir kreatif? Itu dari mana soft skillnya? Interupsi, Kak. Ya, silakan interupsi diterima. Emang robotika emang tidak bisa untuk kreatif. Namun robotika itu adalah kita yang menciptakan. Berarti jika kita emang algoritma, namun kita yang manusialah yang untuk menginovasikan baru kepada robotika tersebut. POI? Ya, silakan. Jadi tadi saudara mengatakan STEMIK dan AMIK sendiri akan siap untuk hal itu. Bagaimana jika cakupannya Sumbar? Apakah semua masyarakat Sumbar memahami tentang dunia IT itu tersendiri? Interupsi, Kak. Ya, silakan interupsi diterima. Karena itulah kita kuliah di STEMIK Indonesia Padang dan AMIK Bukit Tinggi. Setelah lulus, kita yang akan mengabdi kepada masyarakat dan membagi ilmu yang kita dapat kepada masyarakat sehingga masyarakat di luar sana mengetahui teknologi-teknologi yang ada. Interupsi. Silakan. Jika kita setelah tamat kemudian mengajarkan orang, saya yakin itu tidak akan peluang berhasil itu sangat kecil. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, orang mulai apatis, tidak kritis. SDM seperti itu yang akan kita turunkan, yang akan kita jalankan untuk melakukan revolusi industri 4.0. Bisa-bisa mereka di PHK baru kerja seminggu di PHK langsung karena robot gitu. Interupsi. Ya, silakan tim pro. Sebenarnya Sumbar sudah melakukan pemberdayaan kepada sumber daya manusia dengan melakukan pemberdayaan seperti BLK, jadi Balai Latihan Kerja, di mana orang-orang yang ingin maju, dalam kutip ingin maju, ya, yang ingin berubah, yang ingin berhasil, dan ingin bertahan dari revolusi 4.0 itu, nah, jadi mereka bisa belajar di tempat-tempat yang sudah diberikan pemerintah itu. Jadi pemerintah tidak tinggal diam itu, cuma tergantung kepada manusianya, semua tergantung kepada bagaimana manusia POI? memanfaatkan teknologi tersebut. Ya, silakan. Jadi tadi tergantung kepada manusianya. Bagaimana dengan masyarakat di Sumbar tersendiri? Apakah sudah merata itu melek teknologi? Dan tadi dikatakan kita akan mengadakan pengabdian setelah kita lulus dari perguruan tinggi ini. Dalam rentang waktu berapa lagi kita harus menunggu? Apakah kita harus menunggu lagi? Sedangkan di dunia luar bagaimana? Apakah kita hanya harus menunggu seperti itu saja? Dan satu lagi dikatakan masyarakat. Contoh nyatanya saja kita lihat dari Gojek, masih banyak yang mengadakan penolakan akan Gojek itu tersendiri. Lalu seperti apa sih kesiapan dari masyarakat Sumbar? Tolong diperkuat argumen saudara yang menyatakan bahwa memang Sumbar ini siap untuk 4.0 tadi. Cukup? Cukup. Ya, silakan tim pro. Oke, tadi yang mengatakan Gojek banyak di demo. Orang mana yang demo? Itu pertanyaan kan? Yang demo itu adalah orang-orang yang lama seperti angkot. Dia tidak suka dengan adanya Gojek, tidak suka dengan transportasi online karena itu dapat mengurangi pendapatan mereka. Itu. Yang kedua, kesiapan Sumbar dalam menghadapi teknologi 4.0 itu, ya pemerintah sudah melakukan pemberdayaan, sudah melakukan rancangan dan sudah melakukan
langkah-langkah yang harus dilakukan, seperti membangun Ya, tempat-tempat balai interupsi latihan kerja. ditolak. Silakan dilanjutkan, Tim Pro. Sudah itu pemerintah juga membangun sekolah-sekolah seperti tempat-tempat bekerja. Tuh. Cukup? Sudah. Ya, silakan tim kontra. Sumber tadi tim pro mengatakan sumber daya. Saya ingin mengambil sumber daya manusia. Saya ingin bertanya kepada tim pro, kira-kira pendidikan macam apa ataupun jenis pendidikan seperti apa yang telah ditanamkan oleh pemerintah Sumatera Barat untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Karena begini, sumber daya manusia itu perlu dididik, perlu dibina dan perlu diasah. Jika mereka tidak pernah dididik untuk siap dalam bidang revolusi industri 4.0 dan mereka tetap bertahan dengan kurikulum yang apa adanya sekarang ini, bisa-bisa mereka tidak akan mampu berkembang dengan revolusi industri 4.0. Sudah datang revolusi industri 5.0, mereka baru masuk 4.0 kan? Jadi bisakah Anda memberikan kami solusi berupa pendidikan? Karena SDM itu perlu diasah melalui pendidikan. Cukup, tim Satu kontra. lagi, saya akan menambahkan, di mana kita ketahui 4.0 ini lebih ke teknologi ya. Apakah perekonomian Sumbar, pendanaan Sumbar, APBN Sumbar sanggup untuk membiayai segala kebutuhan masyarakat Sumbar atas apa yang diperlukan di 4.0 tersebut? Sedangkan kita ketahui 4.0 itu lebih meleknya ke teknologi yang semakin hari semakin maju. Cukup? Ya, kita langsung ke tim pro. Silahkan tim pro. Tadi bagaimana kesiapan Sumbar dalam menghadapi 4.0 kan? Seperti yang sudah saya katakan, Sumbar itu sudah melakukan pemberdayaan, pemerintah sudah melakukan membangun sekolah-sekolah BLK, Balai Latihan Kerja bagi masyarakat Sumbar. Nah, bagaimana kesiapan masyarakat? Itu tergantung masyarakatnya. Bagi masyarakat yang ingin maju, bagi masyarakat yang ingin tidak ingin mati di era globalisasi saat ini, di era teknologi saat ini, ya dia harus belajar keras, dia harus menggali, dia harus belajar lebih baik lagi itu. Cukup? Teman-teman ada yang ingin menambahkan? Cukup? Ya, kita langsung ke tim kontra lagi. Oke. Silakan tim kontra. Tadi katanya pemberdayaan. Sebutkan pemberdayaan di mana saja yang telah dilakukan pemerintahan pemberdayaan tersebut. Setahu saya, pemberdayaan di Sumbar tersendiri itu belum merata juga. Di mana kita ketahui seperti di kampung saya sendiri, belum pernah tuh ada yang namanya pemerintah mengadakan pemberdayaan manusia tentang teknologi sendiri. Belum pernah saya dengar seperti itu. Dan satu lagi, kesiapan. Kesiapan seperti apa? Kesiapan seperti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk hal tersebut? Apa yang menjamin pemerintah mampu mengayomi seluruh masyarakat di Sumbar ini untuk melek teknologi di 4.0? Cukup teman-teman? Ya. Menambahkan. Ya, silakan. Kembali untuk masalah pendidikan, tadi saudara Pro mengatakan pemberdayaan itu akan dilakukan oleh pemberdayaan sedang dilakukan oleh pemerintah Sumatera Barat. Pemberdayaan itu bisa merupakan sebagai pendidikan dengan adanya workshop atau pelatihan. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, kira-kira apakah pendidikan kita sangat-sangat mendukung untuk SDM ke depannya yang di bawah kita untuk mampu melek akan evolusi industri 4.0. Seperti yang kita tahu, kita sama-sama pernah bersekolah. Setahu saya tidak ada pembelajaran kurikulum yang kurikulumnya mendukung 4.0 gitu, nggak ada. Bahkan sekarang kurikulum 2013 pembelajaran teknik informatika komputer itu dihilangkan. Nah, bagaimana pula dari pendidikan itu akan menanamkan revolusi industri 4.0 sementara tekniknya dihilangkan? Cukup teman-teman? Ya, kita langsung ke tim pro lagi. Silahkan tim pro. Ingin menanggapi dari tim kontra. Di kurikulum 2013, saya menjalani kurikulum 2013 tersebut, bukannya dihilangkan teknologi informatika komputer. Karena mereka cara belajarnya telah berbasis komputer. Berarti secara tidak langsung mereka belajarnya dengan komputer dong. Berarti mereka secara tidak langsung telah belajar TIK. Dan dari situ mereka secara tidak langsung telah menerapkan revolusi industri 4.0 tersebut. Dan sumber pemberdayaan masyarakat tersebut dengan adanya Smart City di Sumatera Barat. Kita harus mengakui Smart City di Sumatera Barat loh. Di sekolah-sekolah pemberdayaannya secara tidak langsung telah diterapkan oleh pemerintah. Seperti pendaftaran online tadi.
dan penerimaan rapot telah berbasis komputer. Secara tidak langsung orang tua yang tidak tahu dengan teknologi, mereka secara tidak langsung melalui anak tersebut, mereka telah tahu tentang revolusi industri 4.0 tersebut. Cukup? Ya, ada yang menambahkan teman-teman? Revolusi industri 4.0 itu tidak langsung sekaligus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumbar. Perlu adanya tahapan-tahapan, perlu ada rancangan-rancangan, selangkah demi langkah yang harus dipersiapkan oleh pemerintah. Dan juga mempersiapkan dana itu tidak murah itu. Cukup? Ya, baik teman-teman, kita tahan dulu ya. Kita akan ada iklan sebentar, kita akan lanjutkan setelah iklan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Mimbar Mahasiswa mengupas realitas. Ya, baik pemirsa, kita masih ada di Mimbar Mahasiswa mengupas realitas. Nah, kita masih akan melanjutkan perdebatan kita pada malam hari ini dari tim Pro, tim Akademi Manajemen Informatika dan Komputer atau AMIK Bukit Tinggi, dan juga dari tim Kontra kita ada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STEMIK Indonesia Padang. Nah, untuk segmen kedua ini pemirsa kita langsung saja serahkan kepada Bapak panelis kita pada malam hari ini. Ada Bapak Rinaldi selaku dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas. Silahkan Bapak. Baik, tadi sudah dibicarakan tentang bagaimana baik itu dari tim pro dan tim kontra perkembangan teknologi 4.0 ini, apakah Sumatera Barat sudah siap untuk itu. Saya akan mengomentari pertama kali itu apa yang disampaikan oleh tim kontra. Tim kontra sebenarnya hampir sama, kedua-duanya bicara tentang bagaimana masyarakat menghadapi perkembangan teknologi 4.0 di Sumatera Barat. Tim kontra tadi mengatakan bahwasanya kita belum siap secara infrastruktur, secara teknologi, baik itu kurikulum sekolah dan lain sebagainya, itu kita belum siap untuk itu karena memang belum ada program untuk itu. Tapi kalau menurut saya, kalau kita buka data sebenarnya banyak yang sudah dilakukan oleh Sumatera Barat untuk melakukan itu. Kalau teman-teman besok misalnya yang cowok-cowok ini pengen nonton Semen Padang versus Arema, ini untuk pertama kalinya besok sudah bisa kita beli tiketnya secara online gitu. Yang kemarin-kemarin itu kita harus dengan calo itu harus terbut-terbutan gitu. Tapi ini salah satu karya dari masyarakat Sumatera Barat yang mencoba mengarahkan perilaku kita untuk beralih dari yang selama ini kita melakukan pekerjaan sehari-hari kita secara manual, beralih kepada industri 4.0. Banyak hal sekarang. Kalau mungkin saya ambil contoh kehidupan sehari-hari kita bagi yang hobi nonton misalnya akan mudah membeli tiket dan murah, banyak diskon kalau kita beli di Tik ID misalnya. Itu revolusi yang luar biasa yang sangat memudahkan kita sebenarnya untuk itu. Nah, banyak lagi yang mungkin kita bisa sebutkan, persoalan imani kita misalnya. Sekarang kalau kita ke mall, itu kalau pengen murah dapat jajan itu, ada diskon 25%, 20%, ya kita harus memanfaatkan industri 4.0. Kalau enggak, ya sudah, kita bayar dengan manual, kita tidak dapat apa-apa. Gitu. Nah untuk tim pro, tim pro ini apa yang disampaikan oleh tim pro bahwasanya industri 4.0 itu akan menyerap banyak tenaga kerja. Nah ini juga bisa diperdebatkan juga sebenarnya, seperti yang disampaikan oleh tim kontra tadi. Kalau kita banyak lihat di beberapa tempat misalnya, satu hal yang pernah pengalaman pribadi saya, ketika saya berurusan dengan bank misalnya, di banyak daerah sekarang, kalau di Padang ini saya lihat belum ada. Untuk kita ganti kartu ATM saja sekarang, itu kita sudah tidak berhubungan dengan customer service lagi. Kita hanya masukkan kartu ATM lama kita ke mesin, keperluan kita apa,
Kalau pengen ganti kartu ATM yang sudah digital itu ATM kita langsung dipatahkan, dia sudah gitu. ATM baru langsung keluar. Kita nggak berhubungan lagi dengan CS. Hampir sekarang sebagian besar perbankan sudah menghilangkan manusia dari pekerjaan mereka dan menggantinya dengan teknologi. Nah, ini tentu menjadi satu tantangan juga bagi kita. Apakah perkembangan industri 4.0 itu betul-betul nanti akan menyerap tenaga kerja? Karena banyak juga tenaga kerja sekarang yang sudah digantikan oleh teknologi itu di banyak hal. Sama seperti yang saya sebutkan tadi, sekarang nonton bioskop itu kita nggak perlu ke counter tiket lagi gitu. Karena bisa jadi ke depannya nanti counter tiket itu nggak ada manusianya, hanya teknologi aja. Itu sudah pelan-pelan dilakukan. Kita belanja kemana-mana nggak perlu ada kasir, cukup scan barcode selesai semuanya. Dan ini akan menghilangkan banyak pekerjaan orang. Nah, ini tentunya menjadi harus ya sesuatu yang kita pikirkan juga. Banyak kasusnya di Bukit Tinggi ini baru-baru ya kan dari Bukit Tinggi saat kebun binatang Bukit Tinggi menerapkan masuk harus menggunakan e-money katanya. Ya, begitu ya. Banyak nih yang protes gitu, kenapa harus satu kartu aja, kenapa nggak kartu lain, masa harus masuk sekali kita harus beli kartu kayak gitu. Nah, ini tentu masyarakat kita juga banyak yang masih belum terlalu siap untuk menghadapi teknologi 4.0 ini gitu. Cukup Bapak? Ya. Dan silakan Bapak untuk memberikan pertanyaan di sesi tanya jawab. Oke, untuk tim pro saya ingin menanyakan dari apa yang saya sampaikan tadi seputar bagaimana masyarakat kita sebenarnya dalam menghadapi perkembangan teknologi itu, kira-kira kalau seandainya pekerjaan itu nanti akan banyak digantikan oleh mesin, akan banyak digantikan oleh robot, akan banyak digantikan oleh aplikasi. Bagaimana ke depannya nanti nasib pekerja kita dengan kondisi Sumatera Barat? Kondisi Sumatera Barat ini boleh dikatakan tidak ada perusahaan-perusahaan yang bisa menampung banyak kerja. Makanya orang-orang kita ini harus merantau kemana-mana untuk kerja. Ditambah lagi dengan aplikasi-aplikasi yang menggantikan banyak orang seperti itu. Nanti gimana? Nah, untuk tim kontra ini yang ingin saya tanyakan, kira-kira kalau seandainya kita bertahan dengan seperti ini gitu, kita tidak cepat beralih misalnya ke teknologi, kita akan semakin jauh misalnya tertinggal dari banyak negara. Gak usah negara tetangga aja, kita misalnya di Malaysia itu misalnya udah cukup keren, apalagi kalau kita lihat misalnya di Jepang, di Cina, bahkan saya lihat kemarin itu tahun lalu itu Dahlan Iskan itu bilang saat dia cek kesehatan di sana, hampir dia tidak menemukan lagi ketika kita belanja itu, kita belanja pakai uang cash katanya, nggak kita ketemukan lagi, semuanya sudah serba digital. Bahkan katanya di Swedia itu orang udah nanam chip di badannya nih, mau kemana-mana tinggal scan barcode aja. Nah, ketika kita tidak mengadopsi teknologi yang seperti itu, bagaimana nanti ke depannya kita dengan perkembangan dunia yang semakin cepat seperti ini? Mungkin itu, moderator. Cukup Bapak? Ya, silakan dari tim pro untuk langsung menjawab pertanyaan dari Bapak panelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Bapak tadi, bagaimana Sumbar dalam menghadapi industri 4.0 kan? Nah, industri 4.0 itu merupakan teknologi gabungan kerjasama buatan, teknologi cyber, dan otomatisasi kan? Nah, untuk menghadapi industri tersebut, untuk masyarakatnya harus lebih belajar dalam bidang teknologi. Jadi teknologi yang saat ini harus dimanfaatkan dengan baik gitu. Seperti teknologi di bidang marketing, di bidang shopping kan. Jadi banyak hal yang dapat didapat dari teknologi 4.0. Contohnya saja, masyarakat dapat membuka usaha toko-toko online walaupun barangnya tidak ada, walaupun modelnya tidak ada di internet. Setelah itu banyaknya keuntungan selain itu, pedagang-pedagang lebih terbantu. Jadi apalagi Sumbar ini merupakan sentralnya makanan, minuman, pakaian kan. Nah, kita dapat mempromosikan lebih jauh lagi dengan menggunakan teknologi itu. Cukup teman-teman? Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Saya ingin menambahkan jawaban teman saya tadi. Saya ingin mencontohkan seperti masakan rendang asli khas Sumatera Barat. Sebenarnya Sumatera Barat itu khas rendang itu kan
sudah terkenal di dunia ya Pak ya. Tapi sebenarnya dengan adanya teknologi, sumber daya manusia tidak berkurang. Seperti untuk membuat rendang saja butuh ratusan atau puluhan ribu pekerja untuk membuat rendang itu karena telah dikenal mendunia. Jadi walaupun rendang itu dipromosikan secara teknologi, namun untuk proses pembuatannya tidak mungkin dengan robotika dong Pak, dengan teknologi, karena manusia masih ada dan mereka pasti mempekerjakan manusia-manusia untuk membuat rendang tersebut. Cukup teman-teman? Gimana Bapak? Sudah cukup untuk jawaban dari tim pro? Ya, kita langsung saja ke tim kontra untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Silakan tim kontra. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk panelis yang telah memberikan pertanyaan ini. Yang pertanyaannya bagaimana jika kita tidak mengikuti era 4.0 tersebut? Apakah kita akan betah selalu dengan ketinggalan tersebut sedangkan dunia luar terus berkembang? Saya di sini juga warga Sumbar, otomatis saya mendukung 4.0. Namun, kita kembalikan lagi kepada topik kita pada hari ini. Siapkah Sumbar di 4.0 itu? Yang saya inginkan di sini, kita berkembang, namun kita harus mengikuti juga, harus balance antara perkembangan teknologi dan sumber daya manusia yang akan menggunakan teknologi tersebut. Jangan hanya terfokus pada satu titik saja, dan jika ada pun perkembangan untuk Sumbar itu harus menyeluruh, jangan terfokus pada satu titik saja. Saya juga warga Sumbar dan menginginkan perkembangan di Sumbar. Namun alangkah lebih baiknya jika sebuah perkembangan tersebut diiringi dengan kebalansan dari segi manapun, maupun itu dari infrastruktur, dari segi ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Gimana Bapak? Sudah cukup Bapak? Untuk jawaban dari tim kontra? Ya silakan Bapak, ada pertanyaan lagi? Waktu kita masih ada kurang lebih lumayan lagi Bapak, silakan. Oke, ada hal yang menarik menurut saya dari apa yang dikatakan oleh tim pro tadi seputar bahwasanya bisnis orang nanti di online itu hanya tetap akan menyerap tenaga kerja. Tapi kalau dari data yang kita baca misalnya belakangan ini, dari 100% perdagangan yang terjadi di Indonesia ini konon katanya yang diserap online itu tidak lebih dari 20-an% katanya. Justru yang manual itu justru yang masih banyak, dan apalagi nanti tadi dikatakan oleh tim kontra, Sumbar ini belum terlalu siap untuk yang seperti itu. Kalau kita misalnya, kenapa misalnya Pasaraya sampai sekarang walaupun jajannya online semua, Pasaraya nggak pernah sepi ya sampai sekarang gitu. Nah ini bagaimana nih kondisi ini nih? Bisa ditanggapi kedua-duanya? Ya silakan, tim pro dulu atau tim kontras? Siapa yang ingin duluan? Ya silakan tim pro. Saya ingin menanggapi Bapak. Kenapa misalnya Pasaraya di Padang ini walaupun telah berbasis online tapi tidak pernah sepi? Kata kuncinya adalah tradisi. Karena warga Sumatera Barat masih merasa, oh ini adalah sebuah tradisi yang biasa dilakukan. Jadi karena udah kebiasaan, di saat mereka ingin berhenti itu, kok ada yang lain ya gitu Pak. Jadi makanya mereka selalu berkunjung ke Pasaraya walaupun jualannya telah berbasis online. Cukup teman-teman dari tim pro, silahkan. Nah, toko online itu sebagai sebuah sampingan kalau menurut saya. Jadi mereka berjualan juga secara ada tokonya berbentuk nyata, dan mereka juga ada juga toko online-nya. Jadi toko nyatanya ada satu, toko online juga ada itu. Jadi alatnya online itu sebagai tempat atau wadah mereka mempromosikan lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Nah itu. Cukup teman-teman? Gimana Bapak? Cukup untuk jawaban dari tim pro? Ya, silahkan dari tim kontra. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari panelis tadi, di mana kita melihat sekarang Pasaraya pun masih rame. Terima kasih untuk tim pro yang telah mendukung kami bahwa menyatakan itu masih jadi tradisi warga Sumatera Barat. Itu memang tradisi loh, masih belum bisa dihilangkan. Otomatis kita melihat dari sana saja. Untuk yang secara manual itu masih diminati di Sumbar. Jadi bagaimana sih kesiapan yang dikatakan siap tersebut untuk menghadapi 4.0? Di mana kita melihat realita tadi, Pasaraya saja masih ramai dikunjungi. Itu terima kasih sekali untuk tim pro yang telah mendukung kami bahwa menyatakan kita masih menggunakan tradisi secara manual untuk era sekarang, dan
masih belum menyeluruh untuk 4.0 tersebut sampai. Gimana Bapak, cukup untuk jawaban dari tim kontra? Oke, cukup. Ya, sepertinya masih ada 10 menit lagi Bapak untuk sesi pertanyaan. Cukup Bapak untuk pertanyaan? Saya kira cukup saja untuk pertanyaan. Cukup? Ya, silahkan dari Bapak untuk menyimpulkan mosi kita pada malam hari ini. Silahkan Bapak untuk menyimpulkan semua perdebatan yang sudah kita lihat tadi. Oke, baik. Dari perdebatan yang kurang lebih 1 jam kita saksikan barusan, ada beberapa hal yang harus kita antisipasi sebenarnya dari teknologi ini. Yang pertama, teknologi itu apapun ceritanya, teknologi semaju apapun, jangan sampai menghilangkan interaksi kita secara sosial, secara manusia. Banyak kasus misalnya sekarang ini kita sudah tidak saling mengenal lagi gitu. Kalau kita misalnya kemana-mana naik angkot, kita masih sering ngobrol sama orang, masih kenal banyak orang dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan adanya GoFood, dengan adanya Gojek dan lain sebagainya, kita sudah terpisahkan secara sosial. Nah, ini yang harus kita antisipasi dengan perkembangan teknologi 4.0 ini. Nah, kemudian mau tidak mau juga, walaupun teknologi 4.0 itu ada hal yang sebaiknya kita antisipasi, tapi kita juga tidak bisa untuk menolak munculnya teknologi 4.0 ini. Karena dengan teknologi ini akan mempercepat sebenarnya. Kalau kita baca tadi di kelompok pro sudah mengatakan bahwasanya teknologi mulai dari pertama, kedua, ketiga itu sangat membantu manusia. Kalau dulu orang kemana-mana itu lama, sekarang kemana-mana itu cepat gitu. Kalau dulu orang butuh biaya dan butuh tenaga yang luar biasa, tapi sekarang kita nggak perlu, dengan teknologi bisa. Ngapa-ngapain itu bisa dengan teknologi sekarang. Nah, tentunya juga ya masyarakat juga harus diajarkan. Sebenarnya kita sudah sangat terbantu dengan hal yang seperti itu. Contohnya sekarang, tahun ini kalau pengen masuk universitas, itu tesnya sudah berbasis teknologi, nggak ada lagi tes-tes manual. Kita nggak capek untuk buletin kertas itu, udah nggak lagi. Nggak pegel lagi. Kita cukup di depan komputer, selesai semuanya, dan kalau tidak ada yang bisa, ya sudah. Mereka akan tergilas dengan teknologi. Mau tidak mau, teknologi ini tidak akan pernah bisa untuk kita hadang. Karena kalau kita menghadang, tidak akan terhadang karena cepat. Dan kalau kita tidak siap, ya kita akan tergilas. Ya salah satu contohnya itu. Dari kalau pengen masuk universitas, kalau nggak bisa komputer, mustahil sekarang ya. Di zaman sekarang nggak akan ada orang seperti zaman dulu misalnya bisa kuliah tapi nggak bisa komputer. Itu mustahil. Mungkin itu yang bisa saya Cukup Bapak? Ya itu tadi kesimpulan dari Bapak panelis kita. Terima kasih untuk Bapak Rinaldi. Dan terakhir kita minta untuk closing statement dari masing-masing tim. Kita mulai dari tim pro dulu, silahkan. Jadi closing kami yaitu dari industri 4.0 itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Dari sisi baiknya itu segala sesuatu hal yang saat ini kita dapat bisa langsung kita rasakan secara instan. Misalkan ada berita di daerah Jakarta, kita dapat mengetahuinya. Yang kedua, dengan teknologi ini segala satu pekerjaan lebih mudah. Seperti halnya dalam transportasi, kita menggunakan ada Gojek gitu. Sudah itu seperti kita ingin mendaftar kuliah, nah kita hanya bisa kita daftar bisa di rumah. Jadi tidak perlu langsung ke kampusnya, tidak perlu capek-capek. Cukup? Ya, silahkan langsung saja dari tim kontra untuk memberikan closing statement. Oke, closing statement yang mungkin bisa saya berikan menanggapi tentang perdebatan atau tema mosi kita pada malam hari ini, yakni dalam perkembangan revolusi industri 4.0 ini sebenarnya haruslah kita bisa mengikutinya sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Hanya saja mungkin untuk sumber sendiri itu perlu ada yang dibenahi sehingga memenuhi taraf kesiapan bagaimana sumber tersebut benar-benar bisa optimal mengikuti alur perkembangan zaman revolusi 4.0. Nah, alasannya kenapa? Karena ada beberapa faktor yang membuat sumber sendiri itu masih dikategorikan jauh dari perkembangan revolusi 4.0. Memang dalam realitanya ada juga penerapan teknologi yang sudah digunakan. Akan tetapi banyak faktor lain yang masih belum bisa menciptakan statement bahwa sumber itu siap untuk memasuki era ini gitu. Karena pernah saya membaca ada
faktor-faktor atau aspek yang seharusnya dipersiapkan terlebih dahulu untuk menunjang revolusi 4.0 ini, terutama di Sumbar, yakni dari sumber daya manusianya sendiri. Memang tadi telah kita bahas bahwa sumber daya manusia ini haruslah pertama menjadi komponen paling utama untuk dipersiapkan terlebih dahulu, karena revolusi industri 4.0 ini yang menjalankannya siapa? Ya karena sumber daya manusianya itu sendiri gitu. Jadi itu perlu dipersiapkan dengan tadi telah dibahas juga menyinggung tentang pendidikan. Jadi sumber daya manusia itu dapat diedukasi dengan pendidikan yang layak. Nah, seharusnya kita lihat dulu bagaimana taraf pendidikan di Sumatera Barat itu sendiri. Apakah sudah merata ataukah masih ada ketimpangan-ketimpangan di berbagai daerah, bahwa kita tahu juga Sumbar ini masih ada daerah-daerah yang masih tergolong dalam 3T. Bahkan seharusnya untuk menuju era revolusi tersebut haruslah dibenahi dulu daerah-daerah ini, karena jika tidak dibenahi, bisa jadi pikiran masyarakat itu menyangka bahwa daerah 3T itu bukan Sumbar, takutnya seperti itu gitu. Maka dari itu benahilah dulu apa-apa saja yang menjadi faktor utama untuk memajukan Sumbar tersebut agar bisa siap terjun ke dalam revolusi industri 4.0 sekarang. Sekian. Cukup? Ya, terima kasih dari STEMIK Indonesia Padang, dan juga terima kasih juga dari STEMIK Indonesia Padang yang sudah berkesempatan hadir pada malam hari ini ya. Dan semoga sukses teman-teman kuliahnya, semoga lancar. Dan juga dari tim Pro kita ada Akademi Manajemen Informatika dan Komputer atau AMIK Bukit Tinggi. Terima kasih sudah hadir di studio kita pada malam hari ini teman-teman, dan semoga sukses dan kuliahnya lancar. Dan juga yang terakhir, kita ucapkan terima kasih untuk Bapak panelis kita pada malam hari ini, Bapak Rinaldi selaku dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir di studio kita pada malam hari ini. Dan baik pemirsa, sepertinya kita sudah di penghujung acara. Saya Bunga Fitriarstia mewakili segenap kurang bertugas pada hari ini. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.